Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap anak-anak kami semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah anak-anak, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Mari siapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Nah, biasanya teks non-fiksi itu berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa dengan mengidentifikasi teks. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Nah, catatan yang kita buat akan lebih mudah diingat kembali jika disajikan dalam bentuk peta pikiran. Isi teks biasanya terdiri dari beberapa paragraf, dan di dalam paragraf ada beberapa kalimat. Isi teks akan lebih mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Nah, apakah peta pikiran itu? Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Ayo kita perhatikan contoh peta pikiran berikut ini. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan membaca teks secara seksama. Urutan peristiwa dalam teks dapat diketahui dengan cara membaca teks secara berurutan dari awal hingga akhir teks. Nah, jika membacanya tidak berurutan, maka kemungkinan ada informasi yang akan terlewatkan atau dapat juga membuat kita salah memahami isi teks itu sendiri. Dalam mencatat peristiwa, kita dapat memetakannya dengan membuat kolom-kolom paragraf atau peta pikiran. Ayo, kita simak cuplikan teks berikut. Mengenal rumah Honai, suku Dani di Papua. Honai merupakan salah satu rumah adat Papua, tepatnya suku Dani. Honai biasanya ditemukan di lembah dan pegunungan tengah Papua. Wilayah tersebut memiliki suhu udara yang sangat dingin, terutama puncak Jayawijaya yang berada di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Menuliskan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Berikut adalah cara membuat peta pikiran. Yang pertama, tuliskan satu tema besar pada bagian tengah kertas. Ini akan menjadi tema besar peta pikiran. Yang kedua, buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk menuangkan gagasan dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dalam satu kata atau frase saja. Mari kita perhatikan contoh berikut ini.
Jenis usaha masyarakat Indonesia merupakan topik utama dari teks tersebut. Kemudian dibuat percabangannya menjadi 3 bagian: perindustrian, perdagangan, dan jasa. Menceritakan kembali peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Adapun yang menjadi langkah-langkah dalam mengidentifikasi peristiwa penting dari sebuah teks berikut adalah: yang pertama, carilah teks yang berkaitan dengan peristiwa yang ingin diketahui. Yang kedua, bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Yang ketiga, dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Yang keempat, catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran, atau diagram alir. Yang kelima, tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kamu temukan dengan bahasamu sendiri sesuai dengan urutan dalam teks. Pembelajaran ke-6, mendiskusikan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi memiliki beragam jenis seperti artikel, studi berencana, opini, biografi, reportase, pidato, dan iklan. Teks non-fiksi berisi informasi faktual atau kenyataan, atau berdasarkan hasil pengamatan pengarangnya.